Halo semua, pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tokoh eksperimental psikologi yaitu Wilhelm Wundt. Nah, siapa sih Wilhelm Wundt ini dan apa saja perannya dalam eksperimental psikologi? Nah, pada saat ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang, struktur, penelitian, dan teori-teori dari Wilhelm Wundt. Namun, sebelum kita masuk pada materinya, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Faina Teresia Hanapu, dan teman-teman saya yaitu Kalista, Devina, Zalika, dan Talita. Pada saat ini mereka akan menjelaskan materi-materinya. Saya Devina akan menjelaskan tentang latar belakang dari Wilhelm Wundt. Dengan nama panjang Wilhelm Maximilian Wundt, lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckarau, Baden, Jerman. Ia wafat pada tanggal 31 Agustus 1920. Ia adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor. Ia sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia juga dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nama aku Talita Lutfia Chandra Nintias, dan di sini aku akan menjelaskan beberapa penelitian Wilhelm Wundt. Yang pertama ada psikologi eksperimental. Jadi psikologi eksperimental itu pastinya berbasis eksperimental, berbasis eksperimen yang objek utama si Wundt ini adalah kesadaran atau consciousness dari pikiran. Kemudian yang kedua ada strukturalisme. Jadi strukturalisme ini proses menganalisis pikiran manusia melalui dua komponen dasar. Yang pertama ada sensasi, yang kedua ada persepsi. Sensasi itu ada di mana panca indera kita merasakan suatu hal, perasaan gitu. Sedangkan persepsi itu adalah di mana otak kita tuh menerima sensasi dan menilai sensasi itu. Kemudian yang ketiga ada metode introspeksi. Jadi metode introspeksi ini adalah di mana kita introspeksi diri, kita secara sadar menyadari hal-hal apa yang telah kita pikirkan, hal-hal apa yang telah kita perbuat. Nah, bedanya introspeksi sama evaluasi, kalau di psikologi itu nggak ada istilah evaluasi. Evaluasi itu biasanya ada nilainya, ada ratingnya, sedangkan introspeksi nggak ada. Keempat, ada psikologi voluntaristik. Ini tuh pikiran kita aktif dalam memproses suatu pengalaman. Jadi pikiran kita tuh berperan aktif ya, tidak pasif. Strukturalisme dianggap sebagai aliran pemikiran pertama dalam psikologi dan didirikan di Jerman oleh Wilhelm Wundt dan terutama dikaitkan dengan Edward B. Titchener. Strukturalisme berupaya meneliti pikiran orang dewasa dengan cara menganalisis unsur-unsur dasar pikiran dan sensasi, dan setelah itu menemukan cara bagaimana segmen-segmen tersebut cocok satu sama lain dalam struktur yang kompleks. Tujuan Wundt adalah untuk merekam pikiran dan sensasi dan menganalisisnya menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari Wilhelm Wundt. Jadi teori yang pertama itu ada teori strukturalisme. Nah, teori ini berfokus untuk menganalisis pikiran dasar manusia. Nah, menurut Wilhelm Wundt, pengalaman manusia ini tuh bisa dipecah lagi menjadi beberapa komponen. Contohnya itu seperti sensasi dan juga perasaan. Nah, sensasi ini tuh adalah elemen-elemen dari indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, ataupun sentuhan. Nah, kalau perasaan itu adalah komponen yang disertai dengan sensasi yang tadi. Contohnya pada saat kita memakan apel, terus rasa apelnya itu kita bisa rasakan di mulut, seperti rasa manis. Lalu akan muncul perasaan suka terhadap apel tersebut. Nah, jadi yang kedua ini adalah voluntarisme. Nah, voluntarisme ini adalah salah satu teori utamanya Wilhelm Wundt yang menekankan peran aktif dari kehendak manusia untuk mengatur pengalaman mental. Wundt percaya kalau otak kita itu gak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar aja, tapi gimana otak kita secara aktif memilih apa yang diperlihatkan dan gimana hal tersebut tuh diolah. Wundt juga menekankan kalau pengalaman mental kita itu bersifat subjektif. Jadi bisa dipengaruhi oleh tujuan dan kehendak individunya tersebut. Nah, contohnya itu kalau misalnya kita lagi baca buku,
Jadi, teori voluntarisme ini percaya bahwa kita tuh nggak cuma nerima informasi dari apa yang kita baca aja. Sebaliknya, pikiran itu secara aktif memilih bagian-bagian buku mana yang harus dibaca lebih dalam. Nah, setelah mendengar penjelasan materinya, dapat kita simpulkan bahwa Wilhelm Wundt merupakan tokoh yang berperan penting dalam eksperimental psikologi. Contohnya, beliau berperan dalam mendirikan laboratorium psikologi pertama. Dan bukan hanya itu, dia juga bahkan dijuluki sebagai Bapak Psikologi Modern. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.